Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GPIB. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti morning call. Saya Pendeta Yosifina Sandria Epifani, Pendeta Jemaat GPIB Maranatha Banjarmasin di Pos Pelkes Tanjung Dewa dan juga Torsina Bumiasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena di pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh dan keberkatan yang sungguh luar biasa. Saat ini kami akan mengawali ibadah kami. Kami memohon tuntunan dan curahan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami mengerti dan memaknai apa yang Tuhan inginkan dalam kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini dari Ulangan pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika menjadi orang tua atau menjadi orang yang dituakan, punya tugas tanggung jawab biasanya memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya, kepada cucunya, kepada saudara-saudaranya yang jauh lebih muda tentunya. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika memberikan nasihat tentu ada harapan, tentu ada sesuatu yang diinginkan agar anak-anak atau siapapun yang mendengar nasihat kita itu tidak melakukan suatu kesalahan. Nah begitu juga dengan bacaan kita di pagi hari ini. Bagaimana Musa memberikan perintah, memberikan nasihat kepada bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah dalam proses ini mereka yang ada bukanlah lagi generasi-generasi nenek moyang yang ada menerima anugerah, yang melihat anugerah bagaimana Allah itu bekerja bagi umat Israel. Sehingga Musa memberikan pengingatan, memberikan nasihat kepada bangsa Israel yang baru ini, dengan generasi-generasi yang baru ini, agar mereka bisa melihat kembali karya Allah tentang bagaimana nenek moyang mereka diberkati, bagaimana nenek moyang mereka dipersiapkan untuk proses selanjutnya yang ada. Bagaimana karya Allah ini sungguh luar biasa dalam kehidupan orang-orang Israel. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan kita, jika kita membaca dari ayat 1 hingga ayat 6, di situ mau bilang bagaimana bangsa Israel ketika mereka mau mendengarkan dan melakukan perintah Allah dengan setia, maka mereka akan terangkat. Dalam arti kata mereka akan diberkati. Nah itu ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Nah jika kita telusuri, kita baca step-step selanjutnya ayat 11 hingga ayat 14. Bagaimana ada janji yang diberikan Tuhan
berkaitan dengan kehidupan bangsa Israel dalam keseharian mereka. Dan berkaitan juga tentang keturunan-keturunan selanjutnya yang diberkati oleh Allah. Nah, di dalam bacaan kita saat ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Musa mengingatkan kembali bahwa ekonomi bangsa ini akan kuat dengan segala macam yang ada. Artinya kesejahteraan diberikan Allah bagi mereka jika mereka mau mendengar suara, mau melakukan apa yang diperintahkan Allah. Ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Akan menjadi kepala. Artinya apa? Kita akan menjadi seorang pemimpin ketika kita mau mendengarkan perintah Allah, mengandalkan Allah. Bukan menjadi ekor. Ekor itu biasanya kalau disuruh perintah ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri. Tapi ini tidak. Tuhan bilang akan menjadi kepala, akan menjadi seorang pemimpin dengan kesejahteraan yang dijanjikan Allah. Apabila, nah ada apabilanya, apabila tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, maka engkau akan diberkati. Apapun yang Tuhan katakan dilakukan dengan setia, maka segala sesuatu akan diberkati Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan di pagi hari ini mau menasehatkan kita juga. Terkadang atau dalam kehidupan setiap orang, banyak orang yang merasa cepat putus asa. Banyak orang yang merasa tidak mampu menjalani apa yang ada di tengah-tengah kehidupannya. Karena problema kehidupan yang dijalani ini sehingga mereka gampang untuk menyalahkan Tuhan dalam proses kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya cenderung seperti itu. Tetapi firman Tuhan mau katakan sama kita, biarlah setiap orang ketika mau mendengarkan firman, mau mendengarkan suara Tuhan, dan tidak menyalahkan Tuhan, tidak salah memilih jalan kehidupan bersama dengan Allah, akan diberkati. Kita tidak boleh mengkambing hitamkan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, ada banyak hal yang terjadi yang mungkin membuat kita lemah dalam hidup ini, bahwa sebenarnya waktu-waktu itu, proses-proses kehidupan yang seperti itu ada agar kita introspeksi diri, agar kita membenahi diri kita. Karena kita seringkali mengkerdilkan, mengecilkan kuasa Allah dalam hidup kita. Sehingga jalan yang kita pilih sering salah. Tetapi ketika kita mau melakukan segala perintah Allah dalam kehidupan kita, pikiran kita untuk mengingat apa kata Tuhan, menguatkan kita dalam kebenaran, menguatkan kita akan firman saat ini. Jikalau kita mau mendengarkan Allah, suara Allah, maka kita dalam proses hidup kita, walaupun banyak pilihan yang ada, ketika kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, memilih jalan yang benar bersamanya, kita akan diberkati untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, menjadi kepala, bukan menjadi ekor, menjadi bagian yang indah, menjadi bagian yang terdepan, terbaik, karena kita mendengar suara Allah dan melakukannya. Jangan kita permainkan Allah, jangan kita mengkambing hitamkan Allah. Hari demi hari kita pakai kehidupan kita untuk memuji nama Tuhan, untuk tetap mendengarkan suaranya, agar kita diberkati. Amin.
Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan memberikan kami agar kami tidak salah dalam melangkah, agar kami bisa seturut dengan kehendak Bapa di surga. Sesuai dengan janji Tuhan, hari demi hari kami akan diberkati ketika kami mau mendengarkan nama Tuhan berkumandang dalam hidup dan kesaksian kami. Bapa di surga, kami memohon curahan berkat dan kasih penyertaan Tuhan ketika kami akan menjalani aktivitas kehidupan kami di hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami akal budi, Tuhan memberikan kami yang terbaik dalam hidup kami. Jaga lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya apapun, bahkan ketika kami ada di tengah-tengah situasi COVID-19 ini Tuhan. Berkati gereja kami dimanapun berada dalam pelayanan-pelayanannya. Berkati bangsa dan negara kami, karena orang-orang yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai boleh bekerja dengan baik di dalam proses pelayanan dan kesaksian bagi seluruh umat yang ada di dunia ini Tuhan. Ajar kami untuk tetap selalu bersyukur dan rendah hati untuk apa yang Tuhan boleh berikan bagi kami dan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ini Tuhan, ini doa dan sembahyang kami. Kami memohon Engkau memberkati kami dari pagi ini hingga malam hari kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.